Tak betah di rumah Ruben, akhirnya Sarwenda resmi pindah rumah baru dan lakukan hal tak terduga. Kabar mengenai Sarwenda kembali menjadi perhatian publik setelah muncul fakta baru bahwa Sarwenda telah menempati rumah barunya. Perpindahan tersebut langsung memicu beragam komentar dari warganet, terlebih karena dilakukan di tengah sidang hak asuh anak bersama Ruben Onsu. Berpindahnya Sarwenda ke rumah baru dan meninggalkan rumah super mewahnya yang dibangun oleh Ruben membuat spekulasi bermunculan. Ada apa di balik pindahnya Sarwenda yang super dadakan itu? Betul nggak sih kalau sekarang khususnya Sarwenda dan anak sudah tidak tinggal di situ langsung? Saya nggak paham ya dia ada tinggal di situ apa tidak. Tapi informasi-informasi kabar-kabar burung yang kami dengar memang seperti itu. Sudah tidak tinggal di situ lagi. Sekarang tidak lagi tinggal di tempat itu. Kami kan nggak tahu apa persoalannya. Apakah benar? Ya kalau benar, kenapa? Tapi kalau misalnya dugaan ya kan sudah pasti. Karena rumah itu sekarang menjadi sorotan. Sorotan karena dipakai untuk lifting. Sorotan karena mungkin adanya kredit macet yang macam lelang. Kan itu artinya jadi mungkin dikosongkan dulu. Nah terus kemudian nanti kalau dilelang ya mungkin dibeli dari jalur belakang. Mana ini dugaan kan patut diduga. Lalu kemudian ya setelah rumah itu balik ya mungkin ya dikasih tahu ini rumah kita. Jangan begitu karena ini sorotan Ruben kan juga banyak. Rumah itu sudah dibeli lunas. Pada awalnya sertifikat juga atas nama Ruben Onsu. Tapi karena demi kepentingan untuk renovasi itu diagunkan ke bank senilai 10 miliar gitu kan, dan pembayarannya juga jelas bukan dinikmati oleh Ruben ya, dan buktinya juga ada dibayar tiap bulan 379 juta, hanya baru beberapa hari lama inilah tidak dibayarkan ya karena banyaknya keuangan yang tidak terkontrol. Makanya Ruben minta perincian, ayo dong perincian kamu untuk anak ini realnya mana, tidak dikasih. Kok masih ada kartu kredit lagi, mana dong perincian yang nggak dikasih. Ya lelah lah Ruben, sana dibayar situ dibayar, perincian nggak pernah ada ya Ruben, anak nggak pernah diberikan jadwal ya Ruben, tentu sebagai manusia biasa dia juga ada batas kemampuannya. Ruben membeli rumah dengan sangat berdarah-darah ya, membeli rumah itu. Akhirnya karena permintaan dari istri, dia akhirnya menghancurkan rumah itu dan akhirnya merenovasi. Nah, rumah yang dia beli itu sertifikat namanya dia. Terus habis itu dihancurkan untuk direnovasi. Jadi itu rumah yang dibelinya dijaminkan ke bank, dan uangnya itu dipakai untuk merenovasi. Merenovasinya itu kata Bang Minola 250 juta. Sudah bayar 41 kali senilai 11 miliar plus. Jadi Ruben per bulan itu dia mengeluarkan 379 juta untuk angsuran jaminan rumah itu. Dia juga harus membayar 250 juta untuk angsuran renovasi. Belum lagi dia harus membayar kemarin itu nafkah sampai di titik 280 juta. Ada yang per bulannya 280 juta. Belum yang lain-lain. Belum asuransi anak dan segala macam. Aku ya, kalau jadi Ruben ya, gak sanggup udah aku. Ya gitu, gak sanggup aku jadi Ruben. Jadi aku melihat Ruben ini ya, aku benar-benar kasihan banget loh, kasihan banget ini. Dihina, dicaci ya, dibilang ini, dibilang itu. Padahal dia perjuangannya itu gak main-main loh guys. Coba lah kalian pikir itu. Kalian jadi Ruben, gak usah berbulan-bulan, sebulan aja. Mending boy kalian semua kalau jadi Ruben. Pertanyaannya, kalau ada yang mengatakan bahwa Ruben Onsu bukan lelaki yang bertanggung jawab secara materi, di mananya? Awal mendapatkan rumah itu dengan perjuangan berdarah-darah. Akhirnya dia mempunyai rumah yang sangat luas di Cilandak. Setelah itu karena permintaan mantan istrinya, rumah itu direnovasi dan developernya itu adalah mantan mertuanya. Ketika bercerai, yang menempati adalah mantannya. Yang membayar rumah yang dijaminkan adalah Ruben. Yang mencicil untuk renovasi rumah juga Ruben. Yang membayar nafkah dan segala macam juga Ruben. Di sini saya cuman ya bertanya-tanya, tidak bertanggung jawabnya di mana, tidak tahu dirinya di mana, pelitnya di mana. Setiap bulan sesuai dengan yang diceritakan itu, Ruben mengeluarkan 1 miliar kurang lebih per bulan. Itu bukan untuk memiliki, mendapatkan, tetapi dalam konteks menyicil dan menafkahi. Kasihan bener Ruben, kasihan bener. Dia dapat apa? Punya apa? Yang dia dapat, saya rasa saat ini dengan perjuangannya yang berdarah-darah itu hanya kesedihan dan kerinduan. Hai, ada yang malam. Hari ini adalah hari pertama anak ke sekolah. So, let's go. Anak masih tidur. Kita siap-siap. Let's go. Wah, dapur.
Udah selesai bikin bekal. MUA dan Herdu aku udah datang, jadi aku mau siap-siap karena aku bakal diomelin. Belum siap-siap. Udah selesai beres-beres, let's go. Selamat pagi. Ya, maaf kan baru pindahan, jadi nggak baru sih, cuman beres-beres sebulan lah ya. Udah selesai karena hari ini ada kegiatan juga abis sekolah anak-anak. Let's go, yuk kita berangkat. Let's go. Let's go, kita mau berangkat sekarang. Hari pertama kemana? So, for example, you can create like their food. Udah selesai. Nah, sekarang waktunya nemenin Kiki. Let's go. Boleh. Sabar. And then, dia gurunya sama gurunya Yu yang dipisah yang cewek. Iya, dia ketemu. Iya dia depan-depanan sama gurunya Yu yang dia sama Serila, Chef. Enggak, depan-depanan. Oke. Tempat duduk kamu di mana? Udah ketemu? Ada. Tempat duduk Cici. Let's go. Ini mau ikut, jadi pangku aja ya. Pangku. Oke, selesai hari ini dan aku masih ada kegiatan lagi, jadi langsung lanjutkan kegiatan. Ingat ya Sargios, ya, jika Ruben Onsu memenangkan hak asuh anak ini, salah satu yang kalian harus salahkan adalah si Bagio. Karena kenapa? Karena video-video yang sudah beredar bagaimana perlakuan Bagio ke anak-anak si Ruben itu bisa menjadi bukti ya untuk Ruben bisa memenangkan hak asuh anak, karena itu sudah melakukan pelanggaran ya. Makanya kenapa si Ruben suka posting-posting si Bagio di Instagramnya. Ini menurut analisa gua ya, karena di situ supaya masyarakat tahu bahwa sudah terjadinya pelanggaran yang sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh si Bagio itu, yang hanya sebagai si pacar Sarwenwen ya. Ingat itu baik-baik ya. Dari KPAI pun juga sudah menilai dan bisa menganalisa tuh. Makanya selama ini Ruben mah diem aja tuh, mengamati ya mereka live ya, main keluarga-keluargaan, main rumah-rumahan ya kan. Dan akhirnya di mana sekarang memuncak Ruben memposting semua di Instagramnya. Dari situ kalian bisa menilai bagaimana itu adalah pelanggaran-pelanggaran yang sudah dilakukan. Karena bagaimanapun Bagio ini baru pacar, bukan ayah tiri dari anak-anak Ruben ya. Jadi buat Sargios, kalau misalkan Ruben memenangkan hak asuh anak ini, lu salahkan si Bagio karena dia tidak bisa mengontrol dirinya ya. Jadi apa? Ya udah, ini menjadi bukti gitu loh. Jadi barang bukti kuat gitu untuk di pengadilan, untuk dikasih lihat ke hakim gitu loh. Jadi ya lu salahin lah itu si Bagio tuh, ya kan?